Shalom Ibu Bapak yang terkasih. Apakah di tengah pandemi ini dan juga di tengah berbagai tantangan yang kita hadapi dan kita hidupi, kita masih bisa merasakan sebuah kemauan, sebuah keinginan, daya juang dari setiap diri kita sebagai pribadi maupun sebagai anggota keluarga, anggota gereja, anggota masyarakat. Karena ketika kita masih memiliki daya juang dan keberanian untuk mencoba bangkit dari kondisi dan keadaan kita sebagai korban, maka kemudian kita akan menjadi pemenang. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, dalam kehidupan ini kita seringkali mendengar ada banyak orang yang mengatakan dirinya menjadi korban dari keadaan. Dirinya menjadi korban dari sebuah keluarga yang tidak ideal. Dirinya menjadi korban dari orang tua yang tidak bertanggung jawab. Dirinya menjadi korban dari pasangan yang mungkin tidak bertindak atau berlaku semestinya. Ketika setiap kita selalu menghadirkan diri atau meletakkan diri kita sebagai korban, maka setiap kita akan memiliki kecenderungan untuk menyimpan dendam, sakit hati, kemarahan, dan itu kemudian akan menjadi berbagai kepahitan. Peristiwa di masa lalu yang kita alami dalam kebersamaan dengan orang-orang terkasih pun yang tidak sesuai dengan harapan kita atau yang menimbulkan hal-hal yang tidak menyenangkan akan kita kenang, akan kita lukiskan, akan kita gambarkan, dan terus kita bawa sebagai sesuatu yang membuat kita menjadi korban. Tetapi ketika kita mau mengubah sudut pandang kita, berjuang untuk memulai dari diri kita sendiri, maka keadaan sebagai korban itu akan kita ubah. Kita bukanlah seorang korban belaka, tetapi kita bisa menjadi seorang pejuang. Bukankah itu yang kita dapatkan ketika kita berjumpa dengan Bartimeus yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus? Bartimeus karena kecacatannya, ia harus tinggal di luar kota. Ia harus terpisah dari orang banyak. Jelas ia adalah korban dari pandangan masyarakat pada waktu itu tentang penyakit sebagai akibat dari dosa. Orang yang sakit harus dipisahkan dari mereka yang sehat agar itu tidak menular. Tetapi apa yang kita dapatkan dalam diri seorang Bartimeus? Pertama, Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, ia tidak menyerah walaupun ia menjadi korban dari sikap masyarakat pada waktu itu. Mengapa ia tidak mau menyerah? Karena ketika ia mendengar Yesus akan lewat, maka kemudian ia punya semangat untuk berjumpa dengan Yesus yang selama ini ia dengar. Ia memiliki semangat untuk berjumpa dengan Yesus yang akan lewat di mana ia setiap hari berada. Keinginannya ini menunjukkan bahwa ia tidak membiarkan dirinya menjadi korban keadaan. Ia ingin mengubah itu. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, apa yang diungkapkan oleh Bartimeus menghadirkan sebuah pengharapan yang tidak pernah berhenti. Karena ketika ia memanggil Yesus, ia berseru dan berkata, "Yesus, Anak Daud, kasihanilah aku." Kata kasihanilah aku, Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, menandakan bahwa memang Bartimeus membutuhkan kasih sayang yang selama ini tidak didapatkan dari orang-orang di sekitarnya. Mungkin juga dari keluarga yang tidak mengakuinya atau tidak menganggapnya karena kecacatannya. Jelas yang dibutuhkan oleh seorang Bartimeus adalah kasihanilah aku, tengoklah aku, pandanglah aku, anggaplah aku, pulihkanlah aku. Karena kasih itu akan membuat seseorang pulih kembali, berharga kembali, dan keberadaannya diakui. Bartimeus mengatakan, kasihanilah aku, karena ia tahu kasih itu yang akan memulihkan keadaan dirinya.
Yang ketiga, Bapak Ibu dan Saudara terkasih, kalau kita perhatikan dari sudut pandang Bartimius ini, ia memiliki keyakinan itu yang kedua. Lalu apa yang ia lakukan selanjutnya? Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Setelah pulih, Bapak Ibu dan Saudara terkasih, maka kemudian ia mengikuti pribadi atau orang yang memulihkannya. Siapa dia? Tuhan Yesus. Bartimius mengenal orang yang mengasihinya, menerimanya, menganggapnya berada, dan kemudian relasinya dengan Yesus menjadi relasi yang sangat dekat. Ia mengikutinya. Ibu bapak yang terkasih, bukankah keluarga seharusnya adalah tempat di mana setiap orang memiliki pengharapan, setiap orang mendapatkan kasih atau dikasihi, dan setiap orang memiliki relasi yang dekat. Sudut pandang Bartimius tentang Yesus yang dipercayainya, memperhatikan, mengasihinya, dan juga bisa menjadi anggota keluarganya, itu sungguh merupakan sebuah contoh yang sangat indah. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, di bulan keluarga ini, mari sikap-sikap itu kita hidupi, kita hayati, kita kerjakan. Dimulai dari setiap kita. Mungkin kita pernah menjadi korban, tapi jangan selamanya kita menempatkan diri kita sebagai korban yang terus menderita, minta dikasihani, dan tidak berdaya. Kita yakin keluarga adalah tempat di mana kita dikasihi, diakui, dan dipulihkan. Karena di tengah keluarga itulah kita akan memulai segala sesuatu, menghidupi segala sesuatu yang Tuhan anugerahkan. Mengapa? Karena Tuhan hadir di dalam keluarga kita. Di awal lagu tadi dikatakan, "Ku mulai dari diri sendiri." Maka mari semangat itu kemudian kita hidupi dan kita nyanyikan, kita rayakan di tengah keluarga kita. Ku mulai dari keluargaku, menjadi pelaku firman-Mu, selalu mendengar tuntunan Tuhan, berserah pada rencana kasih-Mu. Kadang-kadang lain jawaban Tuhan atas doaku. Ku pegang teguh, Tuhanku memberikan yang terbaik. Ku mulai dari keluargaku, hidup memancarkan kasih-Mu. Walau ku lemah dan tidak layak, kuasa Tuhan menguatkan diriku. Apa yang membuat kita berani memulai dari diri kita sendiri dan memulai dari keluarga kita? Tiada lain adalah kasih Tuhan. Kasih Tuhan Yesus yang telah kita rasakan, yang bersedia menghadirkan diri sebagai kurban untuk kebahagiaan, pengampunan, dan keselamatan Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih. Kita hayati, kita hidupi, kita rayakan itu. Kita mulai dari diri kita sendiri, dan kita mulai dari keluarga kita. Tuhan berkati. Amin.